Soalnya banyak banget dari sekolah kita tuh anak-anaknya tuh ada yang indigo. Jadi ngelihat hal-hal yang nggak bisa dilihat sama orang awam. Nah, pas hari ketiga, pas malam. Selamat malam, balik lagi di channel Gagas Agasta. Seperti biasa, malam kali ini kita ditemani dengan narasumber yang bernama Teh Alwis Almeida. Teh Alwis ini adalah PPI Kabupaten Majalengka ya? Ya, Tahun berapa nih Teh? tahun 2018. Waktu itu penugasan di mana? Penugasan di Kabupaten Majalengka. Posisinya? Di belakang baki, kalau itu pengibaran, penurunannya di sayap 17 kiri. Oke. Dan Teh Alwis ini punya sedikit cerita mistis ya Teh? Katanya kan? Ya, ada dulu tahun 2014 kalau nggak salah. 2014. Itu tempatnya di mana Teh? Itu tempatnya di Indrakila. Indrakila, daerah masih Majalengka berarti ya? Iya, masih Majalengka. Oke. Bagi teman-teman yang penasaran dengan cerita Teh Alwis, tetap stay tune di channel Gagas Agasta setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jadi pas kelas 7 tuh saya kemah besar acara sekolah. Saya kan 3 hari di sana. Nah pas malam acara jurit malam kan itu per kelompok ya Kang. Saya berdua sama teman saya yang cewek. Nah kita kalau per pos itu jadi harus jaga jarak. Nah jadi kita tuh bener-bener kayak kayak sendiri gitu, Ya. kayak sendiri. Terus saya pas mau jalan gitu kan berdua. Nah tapi pas saya lihat ke bawah kan ada kayak semak-semak gitu, kayak ada orang yang berdiri. Tapi di situ nggak ada pos bayangan. Istilahnya tuh orang yang jaga di pos itu. Nah terus pas saya lihat, loh kok nggak ada gitu, nggak ada orang lagi di sana. Terus saya jalan, nah kan pas waktu malam juga bayangan kita tuh pasti kelihatan, soalnya kan ada lampu di atas. Nah pas lagi saya jalan, kayak suara kaki tuh ada 3 gitu. Pas saya jalan, seret. Nah saya kan jadi merinding gitu pas di jalan. Lah kita kan berdua gitu, nggak bertiga. Terus yang di belakang kita siapa? Pas kita nengok, wah nggak ada siapa-siapa. Nah dari situ udah bener-bener merinding, takut banget. Terus kita jalan. Nah pas lagi lewat jembatan, kan di situ ada jembatan. Saya mikir kok ada orang yang jaga pos di sini. Padahal di sini kan udah apa ya, tempatnya serem, terus banyak semak-semak yang tinggi. Kok ada orang yang mau gitu jadi pos bayangan di sana. Tapi pas saya lihat, loh itu bukan orang, itu pohon. Tapi dari kejauhan kayak orang yang lagi nunduk gitu, Terus saya lanjut lagi. Nah pas di pos terakhir itu di pemakaman umum. Nah di pemakaman umum itu emang banyak orang, tapi nggak semuanya jaga di sana. Terus kita mulai masuk satu persatu. Yang awal itu teman saya dulu, dia masuk duluan. Terus berhasil dia dapat shawl. Nah terus sekarang giliran saya.
pas saya udah masuk ke dalam, terus saya kan lihat shawl ya, nanti saya harus dapat shawl. Kalau nggak dapat nanti saya nggak bisa kayak apa ya, istilahnya nggak bisa dapat ciri pas. Simbolis mungkin. Ya, simbolis, maksudnya simbolis kayak gitu. Nah, terus saya lihat, oh itu ada shawl kayak rumah, tapi dalamnya tuh makam. Oke. Ya, terus pas saya mau masuk, tiba-tiba saya merinding, terus bukan hawa sih, apa ya namanya, suasana tuh jadi mencekam, apalagi kan kalau malam-malam dingin banget. Nah, saya pas mau masuk, saya gak tahu di bawah tuh tiba-tiba ada batu, terus saya kesandung. Nah, pas kesandung, saya lihat lagi, loh, di bawah tuh tadi kayak gak ada batu, terus tiba-tiba kayak ada batu gitu. Saya agak habis pikir ya gitu. Malam-malam kayak gini, kok bisa semerinding ini gitu. Padahal emang ada orang, tapi di pikiran saya, di sini sepi, kayaknya gak ada orang. Nah, terus saya udah dapet shawl, pas balik lagi, nah di pohon, kalau gak salah, kok kayak ada orang yang liatin saya gitu dari jauh. Padahal di situ kan gak ada siapa-siapa gitu. Kalau ada kakak kelas juga paling mereka kan pakai baju DP gitu kelihatan. Nah, saya pikir mungkin kakak-kakak DP. Terus saya udah jalan, pas lihat ke belakang, mukanya tuh serem. Saya takut, saya benar-benar takut. Tapi saya gak cerita ke teman saya, takutnya dia nanti kalau pas pulang malah gak mau gitu. Nah, pas saya udah dapet shawl, saya balik lagi seperti biasa, kita jalan. Terus semuanya kan udah kumpul di masjid. Pas udah kumpul di masjid, mungkin gak hanya saya yang ngalamin kejadian itu, ternyata banyak teman-teman saya juga yang ngalamin kejadian aneh yang di luar nalar. Nah, itu pas udah kumpul, kan ada mobil yang lewat, tiba-tiba ada suara yang teriak gitu dari jauh. Tapi pas dilihat pakai senter sama guru saya, gak ada siapa-siapa. Dan itu yang denger gak cuma satu orang, tapi hampir semua siswa, bahkan guru-guru. Mereka juga heran, loh, padahal gak ada orang, tapi kok ada yang teriak, dari mana itu? Nah, semuanya pada heran, kenapa? Terus ada pembina Paskibra, dia punya mata batin, dia bisa lihat, katanya anak-anak semuanya suruh kembali ke lapang, di sini gak aman, katanya kayak gitu. Terus kan aneh, kenapa? Terus si gurunya bilang ke guru yang lain, di sini tuh kayak ada orang, bukan orang sih, soalnya berbulu, tinggi, terus matanya merah, katanya anak-anak semuanya suruh ke lapang, jangan ada satu orang pun di sini, semuanya harus aman, katanya kayak gitu. Terus kita pulang, kembali lagi ke lapang. Nah, pas di lapang, kejadian anehnya tuh masih ada. Kakak DP yang cewek, dia kan jaga di tenda induk. Padahal dia sama temennya kalau nggak salah 2 orang. Mungkin gara-gara pikirannya lagi kosong, terus dia kayak berlaku aneh. Tiba-tiba diem, terus tiba-tiba ketawa, sampai akhirnya ada pembina saya yang menghampiri anak itu. Terus pas dia bilang, kamu kenapa diem? Terus tanya lagi, kamu ini Astri, namanya tuh Astri, kamu itu Astri bukan? Terus dia bilang, bukan. Pakai nada kayak bukan suara manusia gitu. Dia bilang, bukan. Suaranya tuh kayak suara antara kakek-kakek gak tahu nenek-nenek pokoknya. Terus dia tuh nangis-nangis
pokoknya nangis-nangis, ngerintih. Terus pas udah lama, itunya bilang, kalian jangan di sini. dia bilang kayak gitu. Terus si pembinanya langsung kayak ya pokoknya melepas setan itu keluar dari tubuhnya si Astri ini. Nah kita kan yang adik kelas pada takut semua, pada takut itu kenapa, sampai gak ada yang mau masuk tenda satupun, semuanya pada di luar. Soalnya listrik juga mati, belum nyala-nyala. Sampai akhirnya yuk semuanya kumpul di lapang, bawa alat sholatnya masing-masing, kita ngaji berjamaah. Nah udah itu kita ngaji berjamaah. Nah tapi ada satu orang, katanya dia ngelihat ada anak kecil naik ke pohon, tapi bisa apa ya, kayak bisa melayang gitu. Naik ke pohonnya tuh pakai caranya tuh melayang, bukan manjat. Jadi tambah aneh gitu. Hah, yang bener. Kan orang-orang kayak percaya lah, mungkin setan. Jadi semuanya tuh pada takut bener. Jadi apa ya, di situ tuh emang bener-bener ada penunggunya gitu. Dari sebelumnya kita kemah, ada sekolah MTS sama kemah juga di sana. Mereka sama banyak banget mengalami kejadian yang di luar nalar, bahkan mobil yang gak dihidupin juga hidup sendiri tanpa kunci. Sampai guru-gurunya tuh terheran-heran, kenapa ini mobil bisa nyala sendiri padahal kunci masih ada di tangan saya gitu. Nah semenjak itu kita kayak ngerasa kayaknya tempat ini tuh bener-bener serem. Terus kayak gak boleh gitu sekolah-sekolah tuh camp di sini. Soalnya kayak apa ya, penunggu-penunggu di sana tuh nggak welcome gitu sama kita yang baru kemah di sini. Tapi setelah 3 hari kemudian kita kayak apa ya, udah biasa lagi gitu. Kalau misalkan ada kejadian aneh, oh mungkin itu penunggunya datang lagi gitu. Soalnya banyak banget dari sekolah kita tuh anak-anaknya tuh ada yang indigo. Jadi ngelihat hal-hal yang nggak bisa dilihat sama orang awam. Nah pas hari ketiga, pas malam, ada kakak DP, dia tuh lagi ngecek tenda anak-anak gitu. Yang anak kelas 7, anak kelas 8 dicek semua tendanya. Nah ada satu tenda yang di pinggirnya tuh kayak ada tiang listrik. Nah si tiang listriknya itu dia ngelihat kayak ada genderuwo gitu yang diam di sana. Tapi dia nggak bilang, cuman ngasih tahu ke genderuwonya, kan dia bisa komunikasi gitu. Kamu jangan di sini banyak anak-anak. Mereka takut kalau misalkan kamu di sini bikin ulah, katanya dia bilang gitu. Tapi kita kan kayak percaya gak percaya gitu, soalnya kan gak bisa lihat langsung, emang ada gitu genderuwo di sana gitu. Nah kita kan taunya di sini tuh kayak ya camp-camp biasa gitu, gak ada makhluk-makhluk yang tak kasat mata gitu ya. Nah udah beres, kita pulang kemah. Nah udah selepas itu anak-anak tuh ada yang sakit. Habis pulang kemah tuh ada yang sakit, ada yang ketempelan. Katanya mungkin makhluk yang dari sana ikut, katanya kayak gitu. Ada yang cerita. Nah udah itu jadi kita tuh kayak, oh berarti makhluk astral itu emang bener-bener ada gitu. Tapi kita yang orang awam nggak bisa lihat. Soalnya hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat mereka dan bisa komunikasi gitu. Tapi saya juga dulu pas kelas 8
pernah diajak sama pembina, kan dia bisa buka mata batin katanya teh. Kan dia suka bilang, Wis, kamu mau gak dibuka mata batinnya? Terus saya bilang, Pak, takut, saya imannya belum kuat, katanya saya kayak gitu. Karena kalau sekali dibuka, terus itu setannya ada, takutnya saya bisa gila, katanya gitu. Yeah. Soalnya kan kalau belum imannya kuat tuh pasti apa-apa yang dilihat bikin kaget gitu. Apalagi kan gak semua setan mukanya biasa, ada yang hancur, ada yang kepalanya gak ada yang tangannya putus. Kan takut gitu saya. Cina katanya bilang, coba dulu aja Wis, biar kamu bisa ngerasain kalau punya mata batin tuh kayak gimana. Terus saya coba, tapi saya gak bisa pikiran saya tuh gak bisa kosong. Jadi mikirin apa gak bisa kosong. Tapi teman saya yang satunya, dia kayak udah punya kayak punya indigo gitu, tapi belum sepenuhnya kebuka. Nah, dia bilang, coba kamu tutup mata, terus pikiran kamu kosongin dulu, katanya kayak gitu. Jangan mikirin apa-apa. Terus dia bilang, susah Pak, coba lagi. Terus dia nyoba lagi. Terus dia bilang, Pak, kok putih, katanya kayak gitu. Ya cenah sok, coba lagi. Katanya udah kelihatan sekarang. Udah cenah. Terus dia bilang, di mana? Ini Pak, depan ruang degung, katanya kayak gitu. Nah, cenah sekarang coba kamu cenah lihat ke belakang ruang degung. Kan di situ ada pohon beringin yang gede. Terus di bawahnya tuh banyak makam. Terus si pembinanya bilang, coba kamu lihat ke sana, ada apa, katanya gitu. Terus dia bilang, astagfirullahaladzim, kaget, katanya gitu. Emang ada apa? Ada cenah ya kayak kuntilanak cenah di sana lagi ya biasa berdiri gitu, tapi mukanya nunduk kayak gitu. Nah, cenah sekarang udah dari sana, coba ke kamar mandi cewek, katanya kayak gitu. Terus dia coba ke kamar mandi cewek. Nah, di kamar mandi cewek tuh ada tiga kamar. Nah, dia coba masuk. Terus pas masuk dia kaget, Pak, ada orang depan cermin, katanya kayak gitu. Ya cenah, emang ada cenah. Yang kamu lihat apa? Cewek, cenah gitu. Cewek. Iya Pak, cewek. Tapi ceweknya kayak ngadep cermin tapi nunduk, katanya gitu. Ya cenah. Sekarang coba lihat satu persatu kamar mandi ceweknya. Terus dia lihat satu persatu. Katanya teh, yang kamar mandi pertama kosong Pak. Terus yang kedua kosong, yang ketiga. Nah, yang ketiga di situ ada kayak orang, kayak kakek-kakek. Terus mukanya tuh serem, lagi jongkok di atas WC-nya. Katanya teh, Pak udah Pak, gak kuat, katanya teh, gak kuat, lihat Pak, udah mau ditutup aja, katanya teh gitu. Terus pas bilang kayak gitu, ya udah cenah sekarang kamu tenang dulu, tenang cenah. Terus dia belakang punggungnya tuh panas, tiba-tiba panas, Pak, panas, katanya itu. Ya cenah, ini mau dikeluarin, katanya gitu. Udah dikeluarin. Terus dia bilang, Pak, kalau punya mata batin kayaknya yang pertama tuh gak kuat ya kalau awam. Ya iya cenah, harus banyakin sholawat atau enggak baca doa. Jangan coba-coba buka mata batin tanpa tahu caranya, katanya gitu. Kan kalau pembina saya dia udah lama gitu punya mata batin. Jadi setiap hari Jumat semua siswa tuh disuruh meditasi, merem.
terus kayak ngebayangin pelangi kan banyak warna. Nah dia suka suruh siswanya buat masukin satu persatu dari warna pelangi. Nah ada yang bisa masukin dan ada yang nggak bisa. Terus disuruh masukin warna. Nah teman saya ada yang bisa, dia sampai warna hijau kalau nggak salah. Dia cerita, saya bisa masukin warna satu persatu gitu. Pas kata pembina saya misalkan suruh masukin warna merah, dia masuk. Suruh masukin warna kuning, dia masuk. Warna hijau, dia masuk. Tapi pas saya nyoba, saya gak masuk-masuk, semuanya putih, blank semuanya putih. Terus saya bilang, Pak, kenapa saya warnanya putih terus? Ya mungkin kamu pikirannya kemana-mana, gak bisa konsentrasi, katanya gitu. Emang kalau udah biasa, itu bisa masuk, Pak? Ya bisa. Terus tujuannya buat meditasi tiap hari Jumat itu buat apa? Katanya teh buat kesehatan juga, terus biar tahu kalau kalian tuh indigo atau enggak, katanya gitu. Ya emang saya juga pernah ngerasain kalau misalkan ada hal-hal yang di luar nalar tapi nggak langsung wujudnya kelihatan gitu, paling cuma kayak bayangan putih atau enggak suara-suara yang tiba-tiba jatuh gitu barang, atau enggak kayak suara ada yang bilang kayak bukan nama sih, cuman cuman kayak gitu doang. Tapi itu juga kadang-kadang nggak sering gitu. Tapi teman saya ada yang bisa gitu. Dia pernah lihat di rumahnya kayak ada orang tapi mukanya tuh rata, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada bibir, udah pokoknya rata aja. Terus dia suka bilang, di rumah ada si muka rata, kayak gitu. Si muka rata itu apa gitu, gak tahu. Ya si muka rata gitu, orang bukan, katanya. Terus ya tahulah gitu. Oh setan itu, iya. Dia tuh sering lihat, jadi dia nggak ngapa-ngapain, cuman memperlihatkan wujudnya, jadi tanpa muka, semuanya rata. Emang banyak sih kejadian, tapi yang saya ingat ya pas kemah, terus teman-teman saya yang cerita sama saya, terus saya ngalamin tapi nggak terlalu jelas gitu, paling cuman bayang-bayang aja. Sama pernah disuruh buka mata batin tapi saya gak bisa gitu, cuma lihat putih doang, putih. Kalau yang lain ngelihatnya kayak emang bener dia tuh kayak jalan sampai bisa lihat tempat-tempat yang kita lihat, oh itu tempatnya kosong, padahal itu ada penunggunya gitu. Nah, kejadian-kejadian mistis itu kadang kayak gak diduga-duga gitu. Bahkan ada orang yang sengaja datang ke suatu tempat, terus mediasi, mereka pengen tahu gitu sejarah ini tuh kayak gimana, terus alasan mereka mendiami tempat ini tuh untuk apa gitu. Tapi saya gak pernah ngerasa emang tempat itu angker gitu, emang tempat itu penghuninya apa aja gitu. Gak pernah terlalu penasaran gitu, soalnya ya emang makhluk halus itu ada, tapi kan gak seharusnya kita tuh coba-coba nantang lihat makhluk halus biar kelihatan wujudnya. Nanti juga kalau misalkan kita kayak lagi ngelamun atau pikiran kita kosong, makhluk halus juga mereka secara tiba-tiba kadang muncul gitu. Tapi tanpa kita mikir gimana ini pocong bentuknya kayak apa, kuntilanak bentuknya kayak apa. Jadi nggak dibayang-bayangin gitu bentuknya kayak apa. Tapi mereka kadang suka bilang, ih
setan tuh yang paling takut kayaknya pocong deh gitu. Kok pocong, kenapa? Mukanya tuh hancur gitu, hancur. Emang kamu pernah lihat gitu pocong? Ya nggak pernah lihat, tapi kan kayaknya gitu, soalnya di film-film mukanya hancur katanya gitu. Lah itu kan di film, belum tentu aslinya pocong itu kayak gimana gitu. Bahkan kuntilanak juga paling lihat cuman putih doang terbang. Terus kalau misalkan lihat tuyul paling cuman anak-anak gitu. Tapi katanya yang paling takut itu pocong. Kenapa pocong? Mukanya hancur katanya gitu. Udahlah, jangan mikirin yang setan-setan kayak gitu. Mereka juga muncul itu perlu apa ya? Perlu kayak istilahnya bukan kekuatan gitu, kayak perlu tenaga buat nampakkan diri ke manusia. Mereka juga nggak asal muncul. Bahkan orang yang mancing-mancing juga belum tentu mereka mau muncul, paling cuma menggeretak kayak barang jatuh, terus suara pintu ketutup sendiri, tapi wujudnya nggak ada gitu. Oke. Teh Awis ini berarti basicnya emang belum punya namanya apa sih, ilmu supernatural kayak gitu Iya. ya. Cuman pernah belajar ya Teh? Iya, pernah sekali mau dibuka, tapi sayanya pikirannya kemana-mana, gak konsentrasi, jadi cuman putih aja gitu. Oke. Rasanya gimana Teh? Maksudnya ketika pertama kali melihat gitu, apakah kaget atau oh ternyata gini gitu, apa gimana? Yang pertama pasti kaget, soalnya kan kita gak tahu gitu wujud asli setan itu kayak gimana. Emang sih di film kayak gitu, tapi mau tahu aslinya kayak gimana kalau kita lihat sendiri. Kaget, terus kayak aneh gitu. Oh, setan kayaknya gak ada gitu, yang mukanya biasa aja gitu. Terus ke diri sendirinya juga kadang beda gitu, suhu tubuh juga kadang panas, kadang dingin. Terus telapak tangan juga kadang tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin, kayak gitu. Oke. Berarti emang baru belajar dan awal mula langsung bisa melihat ya Teh. Kalau yang tadi tuh yang masalah pelangi-pelangi itu kan saya belum paham nih. Jadi Misalkan kita media apa sih? Maksudnya namanya itu? kayak lagi meditasi gitu. Meditasi. Ya, meditasi. Terus kita fokus pengen masukin warna apa gitu kan? Iya. Berarti ibaratkan warna itu adalah makhluk. Jadi Sosok itu. warna itu kayak apa ya? Aura gitu, kayak aura. Ya. Jadi disuruh masukin satu persatu warna. Kalau udah ada yang bisa, berarti dia bagus gitu. Dia bisa lihat gitu. Kalau yang belum, ya paling cuma samar-samar aja gitu, nggak terlalu jelas warnanya. Oke. Mungkin ada pesan-pesan Teh buat teman-teman di rumah nih yang memang orang awam dan pengen belajar ilmu seperti itu, tapi dengan basic yang takut itu sebenarnya gimana tuh Teh? Kalau misalkan basicnya yang takut tapi mereka pengen lihat, coba aja kalian diam di satu tempat, yang tempat itu bener-bener kosong. Kalian jangan mikirin apa-apa, terus kalian rasakan apakah suasananya masih sama atau panas, dingin, itu tergantung. Jadi misalkan kita di dalam panas, nah tiba-tiba pas di luar kok dingin, tapi di luar lain dingin, tapi di ruangan itu beda hawanya. Terus misalkan kita tiba-tiba dengar sesuatu, berarti itu kalian udah mulai bisa berinteraksi. Kalau yang udah tiba-tiba ada yang ngebisikin, terus bisa ngerasain ada makhluk tapi bukan manusia gitu. Nah dari situ kayaknya dia udah bisa buka mata batin sendiri. Oke, berarti hanya dengan mendengar suara itu udah mulai berinteraksi ya? Ya, itu udah mulai berinteraksi. Karena kan belum tentu orang yang awam di ruangan kosong tanpa barang, terus tanpa suara apapun, tiba-tiba ada yang
bersuara gitu. Suaranya ada yang kecil atau yang tiba-tiba mengagetkan, tergantung gitu. Oke, itu pesan-pesan dari Teh Alwis. Dan Teh Alwis ini punya YouTube nggak Teh? Kalau YouTube saya gak punya YouTube. Punya YouTube. Instagram Teh apa? Instagram ada @alwis_al. Oke, langsung aja teman-teman di follow buat Instagram Teh Alwis. Jadi yang mau belajar ilmu seperti tadi atau pengen tahu pengalaman-pengalaman tentang Teh Alwis bisa langsung DM ke Instagramnya. Ya Teh, follow udah berapa nih Teh follower? Kalau followers masih sedikit. OTW 1K ya? Enggak sih, itu masih 800-an. Itu juga kadang ada yang unfollow tiba-tiba. Jadi gak tentu. Rumah di mana Teh sekarang tempat tinggal? Kalau tempat tinggal di Desa Cibodas. Desa Cibodas, dekat Sindang Kasih berarti ya? Iya, dekat Sindang Kasih. Oke, mungkin cukup sekian Teh. Kita ketemu lagi nanti di sesi-sesi selanjutnya yang mungkin kalau Teteh ada waktu ya. Iya. Oke, teman-teman, sampai jumpa kembali di konten-konten saya berikutnya. Apabila ada teman-teman yang punya cerita mistis atau pengen podcast langsung bareng saya, langsung aja DM dan nanti kita atur jadwalnya. Kita pamit undur diri, dan bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel Gagas Agasta, langsung aja di subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau ada notif bisa langsung ditonton dan komen dengan hal yang positif. Cukup ya Teh? Iya. Oke, selamat malam.